saya Ratna Gemilang dari SMK Bupati Trisi kelas 12 PTKP. Di sini saya ingin menjelaskan cara pengerjaan soal kas kecil. Pertama-tama, sebelum kalian membuat kas kecil, kalian harus membaca soalnya terlebih dahulu dengan teliti. Setelah selesai membaca soal, maka kalian bisa langsung membuka Microsoft Excel. Dan hal yang harus kalian ketahui, jika kalian ingin membuat kas kecil, maka kalian harus mengatur kertas, mengatur ukuran, mengatur font dan ukuran font terlebih dahulu. Baiklah, untuk pertama-tama maka kalian bisa klik bagian kiri atas di antara kolom A1 untuk blok semua kolom yang ada di Excel. Setelah melakukan itu, kalian bisa langsung pencet Home, lalu cari jenis font yang akan kalian gunakan. Dan font yang biasa digunakan adalah Times New Roman. Jadi kalian harus mencari di sini, pencet ini, lalu kemudian kalian mencari Times New Roman. Dan setelah ketemu, maka kalian atur juga ukuran fontnya terlebih dahulu. Ada di samping jenis font yang kalian gunakan, kalian bisa gunakan ukuran 12. Setelah mengatur font, maka kalian klik page layout, kemudian cari margins, dan pilih margins yang akan kalian gunakan. Setelah memilih margins, kalian bisa klik orientation, lalu pilih landscape. Lalu setelah itu kalian klik size. Nah, size adalah untuk ukuran kertas yang akan kalian gunakan. Jadi, kalian klik A4. Jika kalian sudah mengatur semua itu, maka kalian langsung bisa melihat ada garis-garis atau titik-titik di layar kalian. Itu artinya itu adalah batas untuk kalian membuat kas kecil. Setelah mengatur semuanya, kalian langsung membuat format kas kecil. Format kas kecil itu terdiri dari 6 format, yaitu tanggal, no voucher, uraian, pemasukan, pengeluaran, dan rekening yang didebit. Tanggal nanti kalian isi dengan tanggal berapa kalian menggunakan kas tersebut. Jadi kemudian no voucher itu dimulai dari 1. Jadi 001, 002, 003 dan seterusnya untuk no voucher. Tapi di no voucher itu ada rumus tersendiri, yaitu kalian harus mengetik tanda kutip terlebih dahulu, kemudian baru ketik 0 dan 1. Oh ya, dan untuk pemasukan, kalian tidak perlu pemasukan ataupun sisa saldo, kalian tidak perlu mengisi nomor voucher. Setelah menyelesaikan no voucher, kalian bisa langsung isi uraian. Untuk uraian, itu adalah seperti keterangan untuk apa kalian menggunakan kas kecil tersebut. Lalu kita lanjut ke uraian ya. Di uraian kalian misalkan contohnya kalian telah membeli Pertamax, jadi kalian isi uraian tersebut yaitu dengan membeli Pertamax. Dan untuk pemasukan adalah dana tetap kalian. Jadi, misalkan dana tetap kalian 20.000, maka pemasukan kalian adalah 20.000. Tapi jika kalian memiliki sisa saldo dari bulan kemarin, misalkan 5.000, jadi dana tetap kalian berapa? Ya, tetap sekali 15.000. Setelah pemasukan, mari kita kerjakan pengeluaran. Pengeluaran yaitu adalah jumlah dari uang yang kita keluarkan. Contohnya, tadi kita membeli Pertamax dan harga Pertamax misalkan 2.000 atau 20.000 terserah kalian. Nah, jadi isinya adalah pengeluarannya 20.000. Jadi sesuai dengan yang kalian keluarkan. Kemudian ada rekening yang didebit. Dan rekening yang didebit itu memiliki banyak anak ya. Contohnya seperti tipe-tipe. Seperti misalkan ada Pertamax, makan siang, kemudian membeli buku. Nah, jadi Pertamax masuk ke transportasi, makan siang masuk ke konsumsi, dan membeli buku yaitu ke ATK. Jadi intinya rekening yang didebit itu adalah tipe ya guys. Jadi contohnya rekening yang didebit tadi kan ada ATK, konsumsi, transportasi, dan sewa gedung. Nah, jika aku akan membeli, lalu apa sih yang diisi di rekening yang didebit? Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi yang di rekening yang didebit itu adalah isi jumlah. Jadi berapa? Misalkan contohnya tadi membeli Pertamax seharga 20.000, maka kalian tulis di rekening yang didebit 20.000 pada barisan yang sama ya guys.
Nah, setelah selesai dengan tanggal, voucher, wilayah, pemasukan, pengeluaran, dan rekening yang dijebak, kalian bisa langsung membuat jumlah, sisa saldo, dan pengisian kembali. Bagaimana sih cara menjumlahnya? Gampang saja ya guys. Jadi kalian hanya harus memblok semua pengeluaran dari atas sampai bawah, kemudian kalian langsung klik auto sum seperti ini. Maka itu akan terjumlah otomatis. Setelah itu sisa saldo. Sisa saldo cara mengerjakannya bagaimana sih? Sisa saldo itu adalah pengurangan dari pengeluaran ya guys. Kayak sisanya berapa sih saldo dana kecil tersebut? Contohnya kita dapat 50.000 dana tetapnya. Nah, maka kalian sih hitung ya tadi yang sudah kalian jumlahkan berapa sisa dari pengeluaran yang kita keluarkan tersebut. Nah, cara menghitungnya juga cukup mudah. Kalian bisa klik sama dengan, kemudian klik angka yang akan kita jumlahkan ya. Klik angka tersebut. Kemudian setelah klik angka, kalian klik minus atau strip ya guys. Jadi intinya seperti ini guys. Sisa saldo adalah dana tetap dikurangi pengeluaran. Jadi pertama kalian klik sama dengan, kemudian klik dana tetap, dan setelah itu klik minus, dan setelah klik minus kalian klik pengeluaran. Nah, setelah itu kalian klik enter, maka itu akan terjumlah otomatis. Nah, setelah selesai mengisi sisa saldo, maka kalian klik pengisian kembali. Cara mengisi pengisian kembali adalah klik dana tetap, kemudian dikurangi seperti tadi ya guys pengurangannya, dana tetap dikurangi sisa saldo. Nah, setelah itu kalian sudah selesai, dan jika jumlah sisa saldo pengisian kembali dan semuanya sudah selesai, maka sudah selesai. Kalian hanya perlu membuat code dan membuat tanda tangan. Itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih.